Ciumanku membangunkannya, sekarang dia memperlakukanku seperti anjingnya. Roman picisan CEO bahaya petualangan. Bab 2. Aku menunduk, jantungku berdegup kencang saat Regen menatapku dari singgasananya, sofa kulit hitam di sudut ruangan. Di sebelahnya, berdiri Jovian, sekretaris terpercaya Regen yang langsung datang begitu tuannya memanggil. Tatapan tajam Regen menusuk hingga ke sumsum tulangku, seakan menelanjangiku hanya dengan pandangan itu saja. Ariela. Regen memanggil namaku, suaranya sangat menakutkan sehingga aku gemetar tanpa sadar. Apa yang kamu lakukan saat aku koma? Regen bertanya dengan suara rendah, nyaris berbisik, tapi justru semakin membuat ketakutanku memuncak. Menelan ludah, aku mencoba menemukan jawaban yang tepat, tapi tubuhku seakan terkunci dalam aura dingin miliknya. Regen mengulurkan tangannya, telunjuknya mengarah padaku, lalu dengan gerakan perlahan dia menepuk pahanya sendiri. Kesini, perintahnya. Mataku mengerjap, ragu. Aku tidak suka mengulang, tambahnya, lebih dingin kali ini. Kakiku melangkah dengan gemetar. Begitu sampai di hadapannya, Regen meraih daguku, memaksaku menatap matanya yang gelap dan penuh misteri. Kamu pikir aku tidak tahu, Riel? Bisiknya, ujung jarinya melayang di atas kulit leherku, membuat bulu kuduku berdiri. Kamu menikmati setiap detik menyentuh dan menciumku, saat kamu pikir aku tak akan pernah bangun. Benar kan? Aku tersentak melihat ekspresi jijik di wajahnya. Bukan begitu, sergahku cepat. Regen menyeringai. Lalu, bagaimana? Saat aku menatap seringainya yang menakutkan, aku kehilangan kata-kata. Regen melepaskan cengkeramannya dengan kasar, lalu berdiri. Aku mundur selangkah, tapi dia lebih cepat. Tangannya sudah mencengkeram pergelangan tanganku, menarikku lebih dekat hingga dada bidangnya hampir menyentuhku. Aku tidak akan membuatnya mudah untukmu, bisiknya. Jangan pernah berpikir kau bisa pergi tanpa konsekuensi, Ariela. Aku tahu, aku dalam bahaya. Tapi entah kenapa. Tubuhku justru terasa panas menghadapi tatapan tajamnya itu. Mencoba menarik napas dalam-dalam, aku mencari ketenangan, tapi udara terasa berat di antara kami. Tatapan Regen semakin tajam, dan tangannya yang mencengkeram pergelangan tanganku terasa hangat tapi mencekam. Kamu ingin tahu apa yang terjadi ketika seseorang berani mempermainkanku, Riel? Suaranya dalam, mengalir seperti racun manis yang menusuk ke dalam pikiranku. Mendengar itu, aku hanya bisa menelan ludah, dengan tenggorokan yang terasa kering. Regen? Dia menatapku tanpa berkedip, lalu dengan tiba-tiba, dia menarikku ke bawah, membuatku setengah berlutut di hadapannya. Jantungku seakan berhenti berdetak. Aku bisa merasakan kehangatan tubuhnya begitu dekat, aroma maskulinnya menguar di sekitarku, membuat pikiranku kacau. Tetapi, Regen, aku adalah istrimu. Dengan suara tercekat menahan sakit cengkeraman tangannya di rambutku, aku mengatakan hal itu. Istri? Regen yang tampak gila itu tertawa, tangannya yang tadi mencengkeram rambutku kini beralih ke pipiku. Sakit. Oh. Itukah alasanmu mencium bibirku, menggerayangi tubuhku, dan melepas bajuku saat aku koma, istriku sayang? Kemarahan berkobar di matanya. Seakan-akan dia sangat jijik setiap kali mengingat apa yang telah kulakukan padanya beberapa saat lalu. Itu? Wajahku memanas, tak sanggup menjawab. Berani sekali kamu menyentuh tubuhku tanpa izin, Riel. Haruskah aku menelepon polisi sekarang dan melaporkan pelecehan seksual? Atau, langsung kuhabisi saja dirimu, HM? Tidak. Jangan. Tolong jangan lakukan itu. Aku berteriak dengan panik. Dari reaksi Regen sekarang, dia sepertinya bahkan sangat mungkin melakukan itu semua. Ya Tuhan, aku masih tak ingin empati. Apa salahku menyentuhmu, Regen? Kita suami istri. Dengan suara tercekat, aku mencoba membela diri. Karena aku tidak suka. Aku paling benci dengan seseorang yang menyentuh tubuhku tanpa izin. Saking bencinya, aku mungkin bisa menghancurkan. Orang itu berkeping-keping. Jawaban dingin Regen membuat tubuhku gemetar, sehingga dengan suara tercekat aku berkata, sekarang apa yang harus kulakukan? Aku minta maaf. Regen memandangku dengan tatapan bosan, memanggil namaku dengan suara malas. Ariela. Yeya. Takut-takut, aku mendongak menatapnya. Pria dengan wajah yang sangat tampan,
tapi Gil 4. Jadi anjingku. Regen berkata dengan tenang, menatap tepat di tengah mataku. Anjing. Refleks, keningku berkerut, tak mengerti maksud perkataan Regen. Sedangkan Regen melambaikan tangannya ke arah Jovian, seakan tak peduli dengan apapun reaksiku. Jovian. Dengan sigap layaknya seorang sekretaris profesional, Jovian langsung menyerahkan sebuah tali Anj NG kepada tuannya, seakan paham apa yang diminta oleh Regen hanya dengan sebuah lambaian tangan. Ini, Tuan. Regen memegang tali Anj NG berwarna merah muda itu dengan senyuman sinis. Melihat tali Anj NG yang sudah ada di tangan Regen, mataku terbelalak kaget. Terutama saat melihat sebuah nama terukir di sana. Tunggu, sejak kapan Jovian menyiapkan tali anjing dengan kalung bertuliskan namaku? Apakah mereka berdua sudah merencanakan ini sejak lama? Tapi, bukankah Regen baru beberapa menit lalu terbangun dari koma? Pakai sendiri atau kupakaikan, Riel? Regen bertanya dengan nada berbahaya, sehingga aku refleks mengambil tali anjing di tangannya dan menjawab dengan terbata-bata dengan nada yang sangat formal. Saya akan memakainya sendiri, Tuan. Tergesa-gesa, kukalungkan tali anjing itu di leherku. Begitu melihat Leontin dengan namaku bergoyang di leherku, untuk pertama kalinya, aku melihat Regen tersenyum, tampaknya puas. Pria gila itu lantas bangkit dari duduknya dan berjalan dengan diikuti sekretarisnya yang setia, Jovian. Langkah kakinya begitu elegan dan berwibawa, dengan aura berkuasa yang rasanya membuat napasku tercekik. Tetap di kamar sampai kemarahanku mereda, istriku. Saat Regen mengatakan hal itu dengan suaranya yang menakutkan, aku segera menjawab. Dengan patuh. Baik. Begitu sosok yang sangat berkuasa itu pergi dan pintu kamar tertutup, tubuhku seketika merosot ke lantai, kehilangan tenaga. Arg, kenapa jadi begini? Harusnya aku tak pernah menerima tawaran ayah jika akhirnya seperti ini. Kuacak rambutku untuk menyalurkan rasa frustrasi. Dia sangat menakutkan. Regen Ataraka, aku tak mengira jika rumor yang mengikutinya ternyata benar-benar nyata. Pria ini memang memiliki banyak julukan menakutkan yang terkenal, tapi aku tak menyangka jika itu semua bukanlah rumor biasa. Melihat bagaimana aku yang awalnya adalah istrinya dan berubah menjadi Anj NG peliharaannya dalam sekejap, tiba-tiba terpikir. Haruskah aku melarikan diri? Begitu pikiran itu muncul, kakiku refleks berlari ke arah pintu. Rumah besar ini sepi, Regen dan Jovian tampaknya pergi entah kemana. Sepertinya belum terlambat untuk melarikan diri sekarang. Dalam sekejap, tanganku sudah memegang pintu kamar. Meski sedikit gemetaran, kubuka pintu dengan maksud melarikan diri secepatnya. Namun, begitu pintu terbuka dan aku melangkah keluar satu langkah, kalung anjing di leherku berbunyi nyaring. Dan seakan hal itu memicu alarm entah di mana, segerombol pria kekar berpakaian serba hitam berlarian ke arahku. Nona, Anda tidak bisa keluar dari ruangan ini. Bersambung. Judul, Gairah Berbahaya Sang CEO. Ciumanku membuatnya bangun dari koma. Autor, Lily Seven. Baca di Good Novel.